Hai, Radio Transportasi di sini. Perkenalkan, nama saya Agis. Saya mewakili teman-teman ahli program Trisakti S1 Manajemen Transportasi untuk membuat video belajar dari setiap mata kuliah kita yang kita pelajari mengenai transportasi. Lalu, apa sih sebenarnya harapan kita untuk buat channel seperti ini? Ya, semoga teman-teman ini menjadi wadah teman-teman untuk dapat belajar bersama dengan kami secara mudah dari YouTube, mudah diakses di handphone teman-teman dimanapun teman-teman berada. Oke? Nah, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman dan teman-teman saya di Trisakti, mahasiswa Trisakti, kita gemakan salam TMITL Trisakti 97531, belajar, 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 sukses. Oke. Nah, sebelum itu juga, saya ingin memohon maaf bila kami masih ada kekurangan dalam penyampaian dan informasi yang bisa saja keliru ke depannya. Dari sesi-sesi ini, sesi-sesi ke depan, saya mohon maaf bila banyak kesalahan, harap dimaklumi dan harap diberikan masukan apa saja yang salah dari kami agar menjadi evaluasi bagi kami. Itu saja teman-teman untuk awalnya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Nah, kali ini teman-teman saya tidak sendiri, ada Mas Ahmad Sarifudin sebagai teman saya di Trisakti Manajemen Transportasi. Nah, beliau akan membantu saya menjelaskan tentang teori-teori etika bisnis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah etika bisnis itu tercipta sejak kapan dan bagaimana. Demikian. Nah, selanjutnya. Nah, untuk materi tadi sudah saya sampaikan juga, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan etika bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, teori etika bisnis disampaikan Mas Ahmad. Yang ketiga, ada penerapan etika bisnis di bidang transportasi. Insya Allah akan saya sampaikan setelah Mas Ahmad. Baik, nah kita lanjut ya ke sejarah perkembangan etika bisnis itu sendiri. Sejarah perkembangan etika bisnis. Teman-teman, sebelum kita bahas teori etika bisnis, bagaimana etika bisnis itu, mari kita flashback kembali, kita bernostalgia atau kita kembali ke masa lalu agar kita bisa mengetahui esensi dari etika bisnis itu sendiri, tercipta seperti apa, bagaimana, dan di mana, sehingga teman-teman bisa mengenal lebih jauh ke depannya untuk mempelajari etika bisnis. Mari kita ketahui, bila ada masa-masa perkembangan atau peralihan dari tahun ke tahun, pasti dimulai dari permasalahan yang sering kita hadapi saat itu, masa-masa tertentu. Nah, kali ini etika bisnis akan mengulas sejarah bagaimana sejarah etika bisnis itu terjadi. Etika bisnis itu diciptakan. Di poin pertama ada sebelum tahun 1960-an, kemudian ada masa peralihan tahun 1960-an, di Amerika Serikat tahun 70-an, kemudian tahun 80-an di Eropa, dan yang kelima etika bisnis menjadi fenomena global tahun 90-an yang semakin meluas, bukan hanya di Amerika dan Eropa, hingga ke Asia pada tahun 90-an. Tapi untuk saat ini seperti apa sih? Untuk tahun 2021 seperti ini? Tahun ini seperti apa sih tren etika bisnis itu sendiri? Mari kita simak bareng-bareng, pelajari satu persatu.
Nah, kemudian masa-masa tahun 80-an, pada tahun 80-an, daratan Eropa atau Barat, etika bisnis sebagai ilmu. Mereka menganggap sebagai ilmu baru berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Diawali negara Inggris sebagai negara terdekat dengan Amerika Serikat, kemudian disusul negara-negara Eropa Barat lainnya yang semakin meluas. Nah, keprihatinan moral saat itu di seluruh dunia terhadap bisnis memasuki tahapan yang lebih maju. Nah, maka dari itu terciptalah forum pertemuan antar akademisi yang disebut European Business Ethics Network (EBN), buku etika bisnis, bisa dicek di situ. Nah, kemudian untuk yang kelima, di masa-masa kelima perkembangan etika bisnis. Nah, etika bisnis ini menjadi fenomenal. Hampir seluruh penjuru global atau seluruh penjuru dunia tahun 90-an. Nah, pada periode ini, etika bisnis telah dipelajari, diajarkan, dan dikembangkan di seluruh dunia, tidak hanya Eropa Barat saja. Nah, maka untuk menaungi semua, karena sudah meluas, maka didirikanlah International Society for Business, Economic and Ethics, ISBEE. Nah, yang telah diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Juli tahun 96 di Tokyo. Berikut penjelasan terkait masa-masa atau sejarah dari etika bisnis itu sendiri. Lantas seperti apa sih etika bisnis saat ini, trennya seperti apa? Tren etika saat ini itu loh merupakan tren yang lagi hype-nya atau lagi booming-boomingnya. Nah, tren yang disebut yaitu tren budaya etis atau ethical culture. Nah, apa sih itu? Nah, budaya etis adalah sekumpulan komponen budaya perusahaan dengan meliputi prinsip perusahaan, nilai perusahaan, dan keyakinan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima secara normal. Sehingga
Perilaku atau etika bisnis ini dapat menunjang kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan demikian, budaya etis ini dapat dilihat dari pola yang jelas atau utuh, sehingga dapat mempermudah proses pengambilan keputusan di bisnis bila digunakan oleh perusahaan atau karyawan-karyawan perusahaan atau pemangku kekuasaan di perusahaan dan organisasi ketika mereka menghadapi masalah etika antar perusahaan. Seperti contoh, perusahaan pasti memiliki nilai-nilai perusahaan seperti core value yang sering disampaikan oleh HRD dan manajer atau top management. Seperti contoh, pertama adalah kejujuran. Itu seringkali, pada umumnya mayoritas perusahaan pasti memiliki core value yang sama, yaitu kejujuran. Kedua adalah atraktif, produktif, atau perilaku yang positif. Itu pasti menjadi core value yang baik untuk perusahaan demi menunjang tujuan perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Nah, demikian itu penjelasan dari saya terkait sejarah etika bisnis dari waktu ke waktu. Terkait teori etika bisnis seperti apa sih? Mari kita lanjutkan ke Mas Ahmad Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan teori etika bisnis. Teori etika bisnis ada 4, yaitu teori deontologis, teori teleologi, teori hak, dan teori keutamaan. Yang pertama, teori deontologis. Teori deontologis berasal dari bahasa Yunani deon, yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai kewajiban pada dirinya sendiri. Terdapat 3 prinsip yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, tindakan yang dijalankan harus berdasarkan kewajiban agar tindakan tersebut memiliki nilai moral. Yang kedua, nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada terciptanya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti, walaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Yang kedua, etika teleologi. Di dalam etika teleologi terdapat 2 aliran etika teleologi yang harus dipahami, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Yang pertama, egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Yang kedua, utilitarianisme. Kata utilitarianisme berasal dari bahasa Latin, yaitu utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.
Selanjutnya adalah teori hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat manusia itu sama. Yang terakhir adalah teori keutamaan. Memandang sikap atau akhlak seseorang tidak dinyatakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut. Deposisi watak yang keutamaan bisa didefinisikan sebagai deposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Nah, untuk penerapan etika bisnis di bidang transportasi, kita ada contohnya transportasi online yang sering kita ketahui sejak tahun 2018 atau 2015 ya, yang ditengarai ada Gojek, Grab. Nah itulah asal muasal terjadinya masalah etika transportasi ketika itu, dan sangat besar gitu masanya. Banyak demonstrasi yang dilakukan seperti taksi online yang konvensional ataupun ojek-ojek pangkalan yang sangat keberatan dengan hadirnya para ojol-ojol satu ini. Nah, itulah yang dasar-dasar masalah tersebut yang bisa menjadikan etika bisnis ini hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, penerapan etika bisnis dalam transportasi online memang dapat diperlukan untuk memberikan pengaturan akan keterlibatan bisnis transportasi online. Dengan diterapkannya etika bisnis, kasus-kasus seperti penipuan dan pesan teks yang tidak pantas dapat teratasi. Kadang kala ojol pun walaupun sudah online bisa saja mengalami penipuan, dan beberapa pesan teks ada yang bisa saja terjadi gopaynya yang habis tiba-tiba karena kesalahan memberikan OTP gitu kan. Itu banyak sekali yang masalah-masalah tersebut yang hadir di tengah masyarakat. Nah, maka dari itu menurut kami yang perlu diatur diantaranya untuk menghadirkan budaya etika bisnis yang baik, atau menghadirkan lingkungan bisnis yang baik, bersih, tidak ada yang dirugikan. Walaupun ada satu atau dua, tapi mayoritas yang diutamakan adalah bersih dan adil. Nah, yang pertama saran dari kami atau yang atau yang ingin kami sampaikan bahwa ini semua perlu diatur mengenai hubungan antara transportasi online dengan transportasi non-online. Seperti contohnya kita buat penerapan kebijakan baru dari pemerintah terkait transportasi online ini. Karena kan saat ini kita mau gak mau harus mengikuti era globalisasi yang semakin cepat. Kita tidak bisa berjalan lambat kembali seperti setahun-tahun sebelumnya atau tahun 2000-an. Nah, kita harus terus effort, berusaha keras untuk berkembang dari setiap waktunya
semakin cepat dan semakin cepat. Digitalisasi ini yang memulai peradaban baru, industri 4.0 atau bisnis 4.0. Walaupun di Indonesia masih ya seringkali pemerintah berbicara bahwa Indonesia sudah ke tahap 4.0 atau industri 4.0 atau bisnis 4.0. Padahal pada penerapannya yang kalau kita ketahui bersama mayoritas perusahaan atau perusahaan seperti manufaktur itu masih menganut industri 2.0 yang masih cara tradisional, tidak digitalisasi, tidak sistem baik komputer ataupun alat-alat canggih yang lainnya. Nah, ini salah satunya. Kemudian kita lanjut kembali ke mengenai poin kedua, hubungan antar sesama transportasi online. Mohon maaf salah terkait kata-kata yang saya tulis. Nah, kemudian ketiga adalah hubungan antara penyedia jasa transportasi online dengan pengguna jasa. Seperti yang tadi disampaikan, supir ojol harus memberikan servis yang baik, tetap etika yang baik seperti salam dan tidak ketus, sehingga menciptakan lingkungan yang baik gitu. Tidak ada rasa benci di antara pengguna dan penyedia jasa. Demikian. Nah, kemudian apa sih penerapannya di transportasi moda laut dan udara ataupun logistik dan lain-lain ya? Seperti apa sih? Baik teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya, adapun penerapan di moda laut, di moda udara, di moda darat hampir sama, ataupun logistik hampir sama. Antara penjual dan pembeli itu harus memiliki kesamaan kesamaan pemahaman terkait etika bisnis. Contohnya kita harus memiliki agreement sebelum kita menyepakati persetujuan kerjasama antara pembeli dan penjual begitu. Nah, walaupun kita sudah menyepakati, kadang ada hal-hal yang kecil tapi bisa jadi besar, yang seringkali saya temui di lapangan saat saya bekerja itu saat ini di transportasi laut. Nah, masalah-masalah seperti kurang transparansinya harga itu yang sangat menjadi concern penting gitu dari bisnis ini. Biasanya ada jadi kenapa bisa seperti itu? Karena kekurangannya informasi tentang transparansinya harga. Maka biasanya ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan masalah tersebut untuk menikmati kantong dirinya sendiri gitu. Tidak memperhatikan atau tidak bermoral memperhatikan perasaan orang lain gitu. Itulah contoh-contohnya yang sering saya temui di situ. Nah, lantas seperti apa sih kita harus melakukan apa gitu? Untuk kita harus menerapkan apa gitu? Selain ada masalah itu, kita harus menerapkan apa? Kita sudah mengenal namanya good corporate, good governance. Itu yang sudah di jauh-jauh hari sudah digemakkan oleh pemerintah, oleh mungkin dari teman-teman sekalian ada yang punya atasan selalu menginformasikan bahwa kita tuh harus punya prinsip good corporate, good governance. Tidak ada suap menyuap, tidak ada gratifikasi untuk mendapatkan bisnis tertentu, dan sehingga kita bisa mendapatkan hasil itu tanpa bisnis yang adil.
Nah, itu dapat menciptakan lingkungan yang semakin kotor dan berkepanjangan. Alhasil perekonomian Indonesia yang diharapkan dapat makin maju dan dengan adanya kemajuan industri juga diikuti dengan kemajuan industri 4.5 4.0 atau 5.0 ke depannya. Saya kira jika memang masih terjadi seperti itu di lingkungan teman-teman sebagai agent of change, ketika nanti memiliki kemampuan untuk mengubah, maka ubahlah agar menciptakan lingkungan yang baik. Ya cuma saya, tapi teman-teman semua yang hadir dan ikut belajar bersama saya. Nah, itu yang seringkali terjadi, masalah harga. Bisa saja harga itu ada harga yang timbul di akhir, dan itu kita tidak tahu seperti apa. Biasanya suka ada nota, kalau memang itu benar adanya nota dari pelabuhan, Pelindo gitu kan, itu memang real, bisa dimaklumi oleh customer. Tapi bisa saja ada oknum-oknum tertentu membuat kebijakan membuat atau menagih biaya-biaya tertentu yang baru pada akhirnya tanpa kwitansi, maka otomatis dari situ customer akan kecewa. Baik, nah sehingga balik lagi, ini menjadi tantangan besar bagi penyedia jasa transportasi udara, laut maupun darat untuk memperhatikan transparansi harga dan servis yang mudah termonitor atau terlacak. Karena semakin cepatnya informasi, semakin cepatnya digitalisasi, maka semakin mudahnya customer, semakin pintarnya customer ke depan, tidak mudahnya dicurangi. Nah, maka sebagai jasa transportasi harus mengikuti itu. Kita harus digitalisasi. Kedepannya mungkin sales tidak ada, bisa lewat sistem, kita cek harga lewat sistem, mudah sekali. Nanti tersisa customer service mungkin ada. Nah, bisnis transportasi saat ini bisa berjalan jika ada trust, rata-rata trust. Tapi jika hanya ada trust saja, belum tentu bisa memastikan, menjamin Anda tidak dicurangi oleh rekan bisnis Anda. Jadi kita harus tetap ada agreement antara penjual dan pembeli. Itu harapan saya. Nah, yang barusan yang sudah saya sampaikan, sektor yang bersih atau bisa disebut corporate governance, sangat membantu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas demi tujuan terciptanya sistem yang ekologis di lingkungan kita atau negara kita atau negara lain. Begitu demikian. Harapan saya, semoga dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmahnya atau mengambil ilmunya, mengambil poin pelajaran yang dapat kita implementasikan di lingkungan kita masing-masing, dan semakin banyaknya informasi ini sampai kepada teman-teman, sampai ke pelosok-pelosok atau sampai ke penyedia-penyedia jasa yang lain. Saya harap dari semakin maraknya itu, semakin maraknya juga poin positif ekonomi Indonesia yang semakin meningkat, karena perubahan yang drastis dari buruk menjadi baik. Saya harap, sekali lagi, etika bisnis bukan hanya kita mempelajari etika bisnis dari bangku kuliahan atau dari jurnal-jurnal, tapi kita juga harus memaknai dan melakukan itu sendiri di kehidupan kita sendiri, kehidupan sehari-hari, sehingga bisa membiasakan dan terciptalah pola-pola yang baik di kemudian hari yang bisa membantu
Gak cuman karir teman-teman, tapi bisa membantu perusahaan teman-teman jadi lebih baik. Itu saja dari saya. Ingat, jangan berbuat curang, tetaplah adil. Ingat value-value poin-poin baik dari keyakinan kita masing-masing, agama kita masing-masing, agar tetap jujur, amanah, fatonah, tegas, tablik. Baik, itu demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Saya harap teman-teman nggak bosan-bosannya untuk hadir mengikuti sesi pembelajaran selanjutnya. Demikian dari saya, karena mungkin saya masih awal. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Itu hadir dari saya sendiri dan setan. Jika ada kesempurnaan atau kebaikan dari saya, itu hadir dari yang Maha Kuasa di atas. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran kembali lagi. Saya ingatkan, mendapatkan pembelajaran dari sesi ini. Semoga kedepannya bisa tetap hadir dan mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Ada teman-teman saya selanjutnya, mungkin saya sebagai awal. Semoga aja ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Bila banyak kesalahan itu bermula dari saya sendiri dan setan, dan bila ada kesempurnaan atau kebaikan itu bermula dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih juga buat Mas Ahmad. Mas Ahmad sudah banyak membantu saya. Demikian, sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.